Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Hairunisa dengan NIM 2024 1010 1025 dari kelas Data Mining A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 6, yaitu tentang K-means clustering. Oke, jadi di section pertama ini ada data pre-processing. Untuk soal yang pertama, di sini load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan, serta rapikan dataset. Nah, pertama di sini kita harus mengimport terlebih dahulu library yang akan digunakan nantinya. Di sini ada import pandas SPD. Nah, di sini pandas nanti akan digunakan untuk memanipulasi data. Kemudian import Seaborn SNS. Di sini Seaborn akan digunakan untuk memvisualisasikan datanya. Kemudian from sklearn.cluster import k-means. Nah, k-means ini nantinya akan digunakan untuk clustering menggunakan algoritma k-means. Kemudian import from matplotlib import pplot splt. Nah, berikutnya untuk load data, di sini saya menggunakan variabel mol customer yang nanti akan digunakan untuk memanggil metode read. Kemudian setelah itu datanya setelah di-read akan saya copy lalu dimasukkan ke variabel df. Seperti itu. Kemudian ketika dijalankan, nah untuk isi dari data mol customer ini ada customer ID, kemudian ada genre, lalu ada age, di sini ada annual income, kemudian yang terakhir ada spending score. Nah, di sini kita juga dapat membuang fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk fitur yang tidak dibutuhkan ini, menurut saya adalah fitur Customer ID, karena nilai dari tabel Customer ID ini bersifat unik dan tidak memiliki arti, sehingga nanti tidak akan digunakan saat clustering. Nah, untuk membuangnya di sini menggunakan metode drop, kemudian nama kolomnya yaitu kolom Customer ID, lalu kita timpa datanya. Nah, setelah ditampilkan, maka dari data mol customer ini tersisa data genre, kolom age, kolom annual income, dan kolom spending score. Yang berikutnya, nomor 2, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Nah, untuk melakukan pengecekan terhadap tipe data, di sini dapat menggunakan metode info. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data mol customer ini totalnya ada 4 kolom, yaitu ada kolom genre, age, annual income, dan spending score. Nah, untuk tipe data dari kolom genre ini adalah objek, kemudian untuk sisanya, age, annual income, dan spending score itu merupakan tipe integer. Nah, karena di sini kolom genre itu merupakan tipe data objek, maka harus dilakukan encoding agar menjadi data bertipe integer, supaya nanti dapat dilakukan clustering, dapat diproses menggunakan algoritmanya. Nah, untuk encoding di sini saya menggunakan label encoder. Nah, pertama di sini kita import terlebih dahulu library-nya. Nah, from sklearn preprocessing, kita import label encoder. Nah, kemudian di sini ada variabel encode yang akan digunakan untuk memanggil metode label encoder. Kemudian di sini kita feed atau kita latih datanya itu, kolom genrenya itu dengan label encoder, kemudian langsung kita transform. Jadi nanti nilainya langsung tergantikan. Nah, jika ditampilkan hasilnya seperti ini, pada kolom genre nilainya itu berubah menjadi 1 dan 0. Yang awalnya nilainya itu adalah male dan female, berubah menjadi 1 dan 0. Nah, untuk 1 ini menunjukkan genre male, dan untuk yang 0 ini menunjukkan genre female. Selanjutnya, kita cek data null dan data duplikat. Nah, untuk pengecekan data null, di sini menggunakan metode isNull. Kemudian di sini ada metode sum yang gunanya untuk menjumlahkan jumlah data yang null pada
data frame tersebut. Nah, ketika ditampilkan di sini bisa dilihat bahwa dalam data frame ini tidak ada data yang nol, semuanya nol di setiap kolomnya. Lalu untuk data duplikat, di sini menggunakan metode duplicate, kemudian di sum juga untuk mengetahui jumlah data yang duplikasi. Nah, untuk total data duplikasinya itu ada 0. Nah, untuk nomor 4, handling misvalue dan handling duplicate, itu tidak diperlukan karena tidak ada data yang nol dan tidak ada juga data yang duplikasi. Nah, untuk selanjutnya, cek data outlier dan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Nah, di sini kita menggunakan Seaborn, kemudian memanggil metode box plot. Nah, untuk sumbu X-nya itu di sini kita menggunakan data masing-masing fitur, yaitu yang pertama di sini dari data frame kita panggil kolom genre terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang pertama ini untuk pengecekan data outlier pada fitur genre. Nah, dapat dilihat di sini ini merupakan tentang nilai dari kolom genre. Di sini tidak ada data yang outlier. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk kolom edge. Nah, di sini untuk rentang nilainya dari kolom edge itu berkisar di sini kurang dari 30 hingga mungkin ini 49 ya. Dan untuk kolom edge di sini juga tidak ada data yang outlier. Yang selanjutnya untuk kolom annual income. Nah, untuk kolom annual income itu range-nya sekitar 40 hingga 80 dolar. Namun di sini ada yang outlier, yaitu sekitar mungkin 130-an dolar. Nah, di sini termasuk data outlier karena tidak masuk ke dalam range rata-rata, tidak masuk ke dalam range annual income-nya. Di sini beda sendiri, mungkin bisa karena kesalahan inputan, atau mungkin memang pada kenyataannya emang income-nya segitu. Nah, kemudian di sini untuk yang spending score, nah untuk spending score tidak ada data yang outlier. Nah, kemudian nomor 6, di sini kita menghandling outlier jika diperlukan. Di sini kita perlu melakukan handling outlier karena pada kolom annual income di sini ada data yang outlier. Nah, untuk handling outlier di sini saya menggunakan cara kuartil atau IQR. Di sini yang pertama kita cari dulu nilai kuartil satunya, yaitu kolomnya itu terus dipanggil metode kuantil 25. Kemudian untuk kuartil 3-nya di sini kuantil 75. Kemudian untuk nilai IQR itu Q3-nya kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Lalu di sini kita panggil lagi kolomnya annual income, kemudian kita masking data yang outlier dari annual income, lalu digantikan dengan nilainya dengan Q3 kuartil 3-nya itu ditambah dengan 1,5 dikali IQR-nya. Seperti itu, menghandling outlier-nya. Nah, setelah ditampilkan, maka seperti ini. Data yang tadinya outlier ada di sebelah kuartil 3 di sini sudah hilang, sudah digantikan nilainya. Berikutnya, visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heat map. Nah, di sini untuk pertama itu kita panggil metode core untuk menghitung korelasinya. Di sini saya tampung di variabel df core. Kemudian menggunakan Seaborn kita panggil metode heat map. Lalu di sini data frame yang sudah di core, kemudian anot sama dengan true di sini untuk menampilkan angka korelasinya. Nah, jadi korelasinya itu seperti ini. Kemudian normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Nah, di sini untuk normalisasinya saya menggunakan normalisasi min-max scalar. Yang pertama di sini kita import terlebih dahulu from sklearn pre-processing, kita import min-max scalar.
Nah, di sini saya membuat variabel df2 yang isinya itu kopian data dari data frame yang pertama itu. Kemudian di sini ada variabel scalar akan memanggil min-max scalar. Lalu di sini kita feed data kolom H dari df2. Nah, di feed ini sama dengan kita latih algoritmanya untuk melakukan normalisasi min-max scalar secara mandiri, seperti itu. Nah, setelah itu kita panggil lagi kolom H-nya, lalu kita transform hasil dari min-max-nya ke dalam kolom H-nya, seperti itu. Di sini juga ada untuk yang annual income dan untuk kolom spending score. Nah, untuk kolom genre itu tidak dilakukan normalisasi karena range nilainya itu sudah 1 dan 0, sehingga tidak perlu dilakukan normalisasi. Nah, untuk min-max scalar ini gunanya untuk normalisasi agar skala dari nilai tiap kolomnya itu bisa sama, yaitu dengan range 1, 0 hingga 1, seperti itu. Nah, ketika ditampilkan di sini untuk kolom H, annual income, dan spending score, nilainya sudah berubah, yaitu dengan range 0 hingga 1. Di sini untuk yang paling kecil 0 dan tidak ada nilai yang melebihi 1. Kemudian tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Nah, untuk menampilkan scatter plot di sini, saya menggunakan function yang diberi nama before cluster. Nah, untuk parameternya di sini ada atribut 1 dan ada atribut 2. Nah, untuk atribut 1 ini nanti akan menjadi sumbu X-nya, dan atribut 2 itu akan menjadi sumbu Y-nya. Kemudian kita menggunakan scatter untuk membuat scatter plot-nya. Nah, di sini yang pertama ada kombinasi dari atribut genre dan atribut age. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa ini cuma lurus ke atas seperti ini? Karena untuk genre itu hanya 0 dan 1, seperti itu. Kemudian ini ada untuk genre dan spending score. Mirip dengan yang ini, karena genre nilainya 0 dan 1. Hanya saja untuk sumbu Y-nya itu jumlah dari tiap posisi dari setiap titiknya itu berbeda. Kemudian ada kombinasi genre dan annual income. Hasilnya seperti ini. Lalu ada kombinasi antara age dan annual income. Nah, untuk kombinasi antara kolom age dan kolom annual income ini, persebarannya cukup luas ya, cukup merata dan terlihat tidak ada yang berkelompok seperti itu. Lalu ada kombinasi atribut age dan spending score. Nah, seperti ini hampir sama dengan yang age dan annual income. Persebarannya di sini cukup meluas dan mungkin kalau berkelompok itu hanya 2, tapi dengan persebaran yang cukup luas juga. Lalu di sini ada clustering untuk kolom annual income dan kolom spending score. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang atribut annual income dan spending score, hasil clusteringnya itu lumayan terlihat berkelompok hasilnya di sini. Seperti terbagi menjadi beberapa kelompok, meskipun ada yang cukup menyebar di sini. Nah, kemudian untuk section yang kedua, yaitu modeling. Nah, untuk soalnya di sini, clusterlah dataset dengan nilai K3, 4, dan 5. Dengan atributnya itu atribut annual income dan atribut spending score. Kemudian tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Nah, jadi setelah dilakukan cluster, di sini diminta untuk menampilkan hasil clusteringnya menggunakan scatter plot, sekaligus juga menampilkan centroidnya dari masing-masing cluster. Nah, untuk clustering di sini saya menggunakan function yang diberi nama cluster.
Kemudian untuk parameternya di sini ada atribut 1, lalu ada atribut 2, dan ada K. Nah, untuk atribut 1 ini nanti akan menjadi annual income, dan atribut 2 ini untuk spending score-nya. Untuk nilai K ini nantinya akan jumlah clustering yang diinginkan itu berapa. Nah, untuk function cluster ini, di sini ada variabel KM yang memanggil algoritma K-means, kemudian dengan N-cluster yaitu nilai K sesuai inputan nanti, yaitu 3, 4, dan 5. Kemudian di sini ada variabel YPRED, di sini untuk memprediksi. Nah, jadi nilai dari atribut 1 dan 2 ini kita feed atau kita masukkan atau kita latih menggunakan algoritma K-means-nya. Nah, sekaligus juga diprediksi klasternya, Kemudian hasil prediksinya itu kita tampung ke dalam variabel cluster, dimasukkan ke dalam data frame-nya juga, data frame baru sini. Kemudian di sini kita memanggil data dengan cluster 0 dari data frame, lalu kita tampung dengan variabel df1, kemudian data dengan cluster 1 ditampung di df2, lalu data dengan cluster 2 ditampung di df3, begitu seterusnya hingga cluster 4 ditampung di df5. Nah, selanjutnya di sini kita scatter untuk setiap masing-masing cluster. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita df1 yaitu untuk yang cluster 0 dan atribut 1 dan 2 itu nanti warnanya akan hijau. Kemudian untuk cluster 1 warnanya merah, cluster 3 warnanya orange, cluster 4 mohon maaf, ini cluster 0 warnanya hijau, kemudian cluster 1 warnanya merah, lalu cluster 2 warna orange, cluster 3 warna ungu, dan cluster 4-nya itu warna magenta. Nah, di sini kita scatter juga untuk centroid-nya, untuk masing-masing centroid-nya. Kemudian atribut 1 itu akan menjadi sumbu X-nya, dan atribut 2 akan menjadi sumbu Y-nya. Seperti itu. Lalu di sini, yang pertama untuk clustering dengan nilai K sama dengan 3, atau dengan 3 kelompok, 3 cluster. Nah, itu hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang kelompok yang berwarna kuning, ini merupakan cluster 2, lalu yang warna merah ini cluster 1, dan yang warna hijau ini cluster 0. Lalu yang berikutnya, clustering dengan jumlah cluster itu 4. Nah, seperti ini. Di sini ada 4 cluster. Yang pertama, yang warna merah ini cluster 1, kemudian yang ungu ini cluster 3, lalu yang hijau cluster 0, dan yang kuning ini cluster 2. Selanjutnya untuk yang cluster sama dengan 5, jumlah cluster 5. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 5 cluster. Yang kuning ini cluster 2, lalu yang hijau cluster 0, yang merah ini cluster 1, dan yang ungu cluster 4, lalu yang magenta cluster 4, dan yang ungu ini cluster 3. Nah, untuk centroid, di sini bisa dilihat untuk masing-masing scatter. Centroidnya ini yang berlambang X berwarna biru di sini. Ini untuk yang 5 cluster. Nah, untuk yang 4 cluster seperti ini, letak centroidnya. Dan untuk yang 3 cluster, letak centroidnya seperti ini. Nah, berikutnya, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, untuk yang pertama, untuk yang 3 cluster, nah di sini dapat kita lihat untuk letak centroidnya itu, yang cluster 2, letak centroid di sini, dengan data yang termasuk cluster 2 di pojok sini itu letaknya masih cukup jauh dengan centroidnya. Malah lebih dekat letak centroid
di klaster 2 ini dengan data yang ada pada klaster 0. Seperti itu. Jadi menurut saya ini kurang tepat jika di klaster menjadi 3. Kemudian untuk yang klaster 4 juga sama. Nah, untuk sentroid pada klaster 1 ini letaknya itu lebih dekat dengan data pada klaster 3 jika dibandingkan dengan data klaster 1 yang ada di pojok. Ini lebih jauh ke sentroidnya daripada data yang klaster 3 ini. Jadi ini juga menurut saya kurang tepat. Nah, untuk yang terbaik itu jika di-clustering dengan 5 klaster. Nah, jika dilihat seperti ini, letak sentroid dengan titik-titik data pada setiap klaster ini sudah lumayan berdekatan. Seperti itu. Sudah lumayan dekat dengan sentroidnya. Tidak seperti yang klaster 3 dan 4 yang ada yang cukup jauh. Kemudian di sini untuk yang opsional, saya hanya mengerjakan yang implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaiknya. Nah, di sini ada variabel bernama atribut. Di sini akan memanggil data barisnya itu semuanya, dan kolomnya itu kolom indeks kedua dan kolom indeks ketiga, yaitu data annual income dan spending score-nya. Nah, kemudian di sini ada list bernama elbow, lalu di sini ada nilai K atau nilai klasternya itu saya buat dengan range 1 hingga 10. Kemudian ada perulangan for I in K. Jadi di sini akan melakukan perulangan sebanyak 9 kali, yaitu dari range 1 sampai 10. Kemudian ada variabel K-means. Di sini akan memanggil algoritma K-means, kemudian akan melakukan clustering dengan nilai I atau nilai klasternya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, hingga 9 kali perulangan. Seperti itu. Kemudian yang dilatih dalam algoritmanya itu yaitu ini data pada variabel atribut, yaitu kolom annual income dan kolom spending score-nya. Nah, kemudian kita masukkan nilai K-means inersianya ini ke dalam list elbow. Seperti itu. Lalu di sini kita plot hasilnya. Nah, untuk sumbu X-nya itu merupakan jumlah klasternya. Jadi seperti ini hasil dari elbow metodenya. Nah, untuk mengetahui jumlah klaster terbaiknya itu kita lihat letak siku dari grafiknya. Nah, untuk yang paling paling belok itu ada di klaster 5 di sini. Letak sikunya ada di klaster 5. Jadi dapat disimpulkan kalau menggunakan elbow method ini K terbaiknya yaitu K5. K dengan jumlah 5, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.